Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Siswa-siswi SMP Khadijah, keluarga besar SMP Khadijah, dan para pemirsa channel YouTube SMP Khadijah rahimakumullah. Pertama-tama, untayan kalimat syukur senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan olehnya. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswi SMP Khadijah, keluarga besar SMP Khadijah, dan para pemirsa channel YouTube SMP Khadijah rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Masudi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keterangan lanjutan dari kitab Ta'limul Muta'allim dalam program pembelajaran online channel YouTube SMP Khadijah di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT, juga berbarengan dengan turunnya barokah darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran pada sore hari ini dengan tawassul bil Fatihah. Khususnya kita hadiahkan kepada mu'alliful kitab Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Al-Fatihah. Liridha'illahi subhanahu wa ta'ala wa li syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususnya Hadrat Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa sadatina wa abaina wa ummatina wa hadrat Syekh Umar bin Syekh Masbuhin Faqih al-Hadrat bin Abi Syekh wa ayatullah min dayb, wa nakhusu khususnya hadrati muallifu hadzal kitab Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa ta'ala bi barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Selanjutnya langsung akan saya baca dan nanti juga saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila anqal fayambaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunan. Fayambaghi mongko saeja li talibil ilmi keduwe wong kang golek ilmu alla yatahawana apa yento ora gampangaken, yento ora ngremehaken sapa talibul ilmi bil adabi kelawan pira-pira adab utawa tata krama was sunani lan pira-pira amalan sunnah. Wa man tahawana bil adabi khurimas sunan. Wa man tahawana bis sunani khurimal faraid. Wa man tahawana bil faraidi khurimal akhirata. Wa man utawi sapane wong tahawana iku lamun gampangaken sapa man ngremehna sapa man bil adabi kelawan tata krama adab sopan santun hurima mongko den alimi sapa man tahawana bil adab as-sunana ing nglakoni pira-pira sunnah. Wa man utawi sapane wong tahawana iku lamun gampangaken sapa man ngremehna sapa man bis sunani kelawan pira-pira sunnah hurima mongko den alimi sapa man tahawana bis sunani al faraidha ing pira-pira nglakoni perkara wajib. Wa man tawi sapane wong tahawana iku lamun gampangaken remehaken sapa man bil faraidi kelawan pira-pira perkara fardu hurima mongko den alimi sapa man tahawana bil faraid al akhirata ing akhirat. Seorang pelajar penuntut ilmu hendaknya tidaklah mengabaikan atau bermalas-malasan dengan perbuatan-perbuatan yang statusnya adalah kesopanan, tata krama, dan tidaklah mengabaikan amalan-amalan sunnah. Wa man tahawana bil adabi khurimas sunan, dan barang siapa yang mengabaikan adab sopan santun maka dia akan terhalangi untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Wa man tahawana bis sunani khurimal faraid, dan barang siapa mengabaikan amalan-amalan sunnah maka dia akan terhalang untuk mengerjakan amalan-amalan fardu, amalan-amalan yang wajib. Paman tahawana bil faraidi khurimal akhirata, dan barang siapa yang mengabaikan amalan-amalan fardu maka dia akan terhalang untuk mendapatkan akhirat. Maksudnya mendapatkan pahala akhirat, dia akan terhalang. Nah, jadi adab kesopanan dalam belajar sudah dijelaskan pada materi-materi terdahulu, mulai dari materi fasal-fasal yang pertama, fasal kedua, ketiga, dan seterusnya. Sudah dijelaskan. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah juga sudah kita ketahui bersama. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan sampai seorang penuntut ilmu itu meremehkan, bermalas-malasan
atau bahkan mengabaikan adab sopan santun dalam belajar dan juga amalan-amalan sunnah itu sama sekali. Karena apa? Karena hal itu dapat menghalangi kita dari mengerjakan amalan-amalan yang wajib, dan pastinya kita akan terhalang untuk mendapatkan pahala di akhirat. Sedikit akan saya kutip dari perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori adab kesopanan dalam belajar. 1. Memperbaiki niat dalam belajar. Memperbaiki niat dalam belajar. Niatnya apa belajar itu? Yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita niatkan mendapatkan kebahagiaan akhirat, boleh. Atau kita niatkan menghilangkan kebodohan dari diri dan juga masyarakat yang ada di sekeliling kita, boleh. Kita belajar berniat untuk menghidupkan agama Islam, itu bagus. Kita belajar, kita niatkan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa akal dan juga kesehatan. Yang penting kita tidak berniat untuk mencari muka di mata masyarakat, di hadapan manusia. Kita tidak boleh belajar itu niatnya untuk pencitraan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama, baru kemudian yang dibutuhkan untuk masa depan. Kita utamakan mempelajari ilmu agama terlebih dahulu, baru kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Kemudian yang ketiga, salah satu adab kita dalam belajar adalah sabar dan tabah dalam belajar. Yang namanya belajar pasti susah. Kita mengalami kesukaran-kesukaran. Tapi kesukaran-kesukaran itu, kesulitan-kesulitan itu kita hadapi dengan sabar dan tabah, agar nantinya ilmu yang kita hasilkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, memperoleh ilmu yang banyak bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Di antaranya lagi nomor 4 misalnya, salah satu adabnya adalah kita memilih teman yang baik, yang tekun dalam belajar, teman yang mempunyai tabiat yang jujur, dan kita memilih teman yang mudah paham dalam pelajaran. Itu nanti akan sangat mempengaruhi pribadi kita, karena dalam pertemanan itu ada pengaruh untuk kita. Ketika kita berteman dengan teman yang baik, ya, awalnya mungkin kita belum baik, tapi insya Allah lama-kelamaan kita akan menjadi baik karena ikut teman kita yang baik itu. Seperti diibaratkan seperti minyak wangi, penjual minyak wangi. Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, pasti kita nanti akan kebagian, ya, dikasih tester untuk minyak wanginya, sehingga kita juga berbau wangi. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang sukanya, ya, bakar-bakar sampah, ya, kita nanti juga akan bau asap, bau sampah juga. Itu penting sekali. Dalam memilih teman kita harus berhati-hati, cari teman yang baik, teman yang tekun, yang mudah dalam memahami pelajaran juga. Kemudian yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah adab kita, sopan santun kita, tata krama kita dalam belajar, yaitu mengagungkan
dan memuliakan ilmu, ahli ilmu, dan juga bapak ibu guru kita. Ini karena kesuksesan kita dalam belajar itu ada di sini. Kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan dalam belajar kalau kita tidak mengindahkan hal-hal ini. Maka dari itu kita harus memuliakan dan mengagungkan ilmu, orang yang ahli ilmu, dan juga atau guru-guru kita, bapak ibu guru kita. Memuliakan ilmu dengan cara apa? Dengan cara kita memuliakan kitab, memuliakan buku, ya, kitab yang kita pelajari, kita muliakan. Contoh memuliakannya bagaimana? Kita mengambilnya atau membawanya dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu. Ini adalah salah satu contoh kita memuliakan kitab itu. Kita taruh pada tempat yang baik, tidak bersejajar dengan kaki kita, tapi kita taruh di meja, kita taruh di bangku, kita taruh di tempat yang mulia. Itu cara kita memuliakan ilmu, yaitu dengan cara memuliakan kita. Termasuk lagi kaki kita tidak berselonjor ke arah kitab kita. Misalnya kita taruh kitab di depan, ya, jangan sampai kaki kita itu berselonjoran, ya, selonjoran ke arah kitab itu. Jangan sampai. Ini adalah salah satu adab kita untuk memuliakan ilmu. Ya. Kemudian ada lagi memuliakan kitab itu dengan cara apabila kita menumpuk kitab, maka kita pilih kitab tafsir paling atas. Kitab tafsir, kemudian kitab hadis, kitab fikih, dan seterusnya begitu. Jadi yang paling tinggi derajatnya maka kita taruh di tempat yang paling atas. Seperti itu caranya. Kemudian ada lagi cara kita memuliakan kitab atau buku kita, yaitu kita tidak menaruh sesuatu di atas kitab kita, meskipun itu hanya pulpen. Kita tidak menaruh di atasnya. Kita tidak menaruh pulpen atau benda yang lain apapun itu di atas kitab yang kita pelajari. Kemudian ada lagi, jangan sampai di dalam kitab kita itu, buku pelajaran kita, ada tinta merah. Kalau bisa jangan sampai ada tinta merah. Itu adalah salah satu adab kita untuk menghormati dan memuliakan kitab, yang mana kitab itu sarana untuk kita menuntut ilmu. Kemudian lagi adab kita untuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, memuliakan ahli ilmu, yaitu dengan cara kita tidak boleh bosan-bosan mendengarkan ilmu maupun hikmah, meskipun itu sudah diperdengarkan kepada kita sampai 1000 kali. Kita harus tetap tawadhu, kita harus tetap mendengarkannya. Barangkali pada pada waktu kita mendengarkan yang ke 1000 kali itu, Allah menurunkan manfaat dan barokah dari ilmu itu. Ini adalah salah satu adab sopan santun kita sebagai penuntut ilmu dalam memuliakan ilmu. Kemudian ada lagi untuk kategori berikutnya, ada adab sopan santun, yaitu kita belajar ilmu itu dengan kesungguhan hati dan kontinu.
terus menerus, bukan kok sekarang belajar besok nggak mau belajar, terus lusanya lagi belajar lagi, setelah lusa tidak mau belajar, bukan seperti itu. Tapi kita belajar dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan hati, dan kita lakukan dengan terus menerus. Kemudian yang materi yang kemarin ini, barusan ini, itu kita diminta untuk bersikap warok, hati-hati tentang perkara yang syubhat, yang tidak jelas, apalagi perkara yang haram. Kita harus berhati-hati. Ya. Contoh, jangan sampai kita menulis ilmu menggunakan pulpennya temannya. Siapa yang biasanya begitu? Tolong mulai sekarang dihindari. Ya. Pemikiran seperti itu harap dihindari. Sangat memberikan pengaruh yang luar biasa. Jangan sampai kita belajar ilmu, menulis ilmu, kemudian menggunakan pulpen yang tidak jelas ini miliknya siapa. Tapi kalau seandainya memang kita butuh, kita tidak punya, misalnya hilang, maka tindakan kita adalah meminjam. Kalau memang nggak punya uang untuk membeli. Tapi kalau seandainya punya uang untuk membeli, kita beli. Kalau memang darurat untuk meminjam, kita pinjam, minta keikhlasan dari pemiliknya. Ya, itu tadi amalan-amalan adab-adab dalam belajar. Kita tidak boleh meremehkan atau bermalas-malasan dalam hal ini, dalam melakukan adab-adab sopan santun dalam belajar atau menuntut ilmu. Begitu juga dalam melakukan amalan-amalan sunnah, kita tidak boleh bermalas-malasan. Dan amalan-amalan sunnah itu sangat banyak sekali, seperti memperbarui wudhu, memakai siwak, membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum belajar, melakukan sholat sunnah, ya, seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, dan sebagainya. Dan yang dimaksud di sini, ya, bil adabi wasunani ini yang dimaksud, kemarin saya baca di dalam syarahnya itu ai wa minas sunani, artinya tidak semua kesunahan itu harus kita lakukan semuanya, tapi boleh juga kita lakukan sebagian dari itu. Yang jelas kita lakukan dengan kontinu, kita lakukan dengan istiqomah. Nah, kita berusaha untuk melakukannya dengan istiqomah. Sebagian dari amalan-amalan sunnah tersebut, tidak semuanya harus dilaksanakan. Dan ini penting sebagai penuntut ilmu, pelajar, santri, siswa-siswi, ayo kita mudawamah, melanggengkan kesunahan-kesunahan, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Mari kita lakukan. Itu adalah ciri-ciri dari karakter atau ciri-ciri atau karakter dari seorang penuntut ilmu. Agar nantinya ilmu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesunahan-kesunahan yang kita lakukan, insya Allah senantiasa suka kepada kita, cinta kepada kita. Kalau sudah Allah suka dengan kita, cinta kepada kita, insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan akan nantinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi olehnya. Seperti itu. Kemudian kalimat lanjutannya adalah wayam bagi ayub firo sholata. Wayam bagi lan sayub jo ayub firo apa yang to ngakeh-ngakehna sapa talibul ilmi as-sholata ing salat.
Salat yang dimaksud di sini adalah salat sunnah. Wa yusolli lan salat lan yen salat sapa talibul ilmi salatal khosyi'ina. Kelawan kaya oleh salate pira-pira wong kang khusyuk. Fa inna dzalika karena sak temene mungkon-mungkono iktsarus salati wa salati ka salatil khosyin aunun iku dadi pitulung lahu keduwe talibul ilmi ala tahsili ngatasi ngasilaken ilmu wa ta'allumi tegese belajar ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu memperbanyak melakukan sholat dan mengerjakan sholatnya itu seperti sholatnya orang-orang yang khusyuk. Sebab dengan begitu akan mudah dalam mencapai kesuksesan dalam belajar. Ini penting. Ya. Jadi lebih lanjut di sini mu'alliful kitab Syekh Az-Zarnuji menjelaskan as-sunan tadi itu dengan kata yang bagi ayat sholat dan seterusnya ini, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu memperbanyak sholat. Yang dimaksud di sini adalah memperbanyak mengerjakan sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu, kemudian sholat duha, tahajud dan lain sebagainya. Di samping kita juga wajib tetap menjaga sholat fardu kita dengan istiqomah. Jangan sampai kita ngejar yang sunnah kemudian melalaikan yang fardu. Alhamdulillah. Ya. Tetap kita jaga. Kita kejar yang sunnah, tapi tetap kita jaga yang fardu dengan istiqomah, insyaallah. Dan kemudian hendaknya dia thalibul ilmi, penuntut ilmu, belajar dan berusaha mengerjakan sholat-sholatnya itu seperti sholatnya orang-orang yang khusyuk. Meskipun mengerjakan sholat dengan khusyuk itu bukan perkara yang mudah bagi kita, akan tetapi kita dianjurkan berusaha sholat al-khosyi'ina wa yusalliya sholat al-khosyi'ina. Berusaha untuk melakukan sholat seperti sholatnya orang-orang yang khusyuk. Seperti berarti kita berusaha untuk seperti beliau, mereka-mereka yang dalam sholatnya itu mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita hadirkan hati kita berusaha untuk menghadirkan hati kita, diri kita dalam sholat-sholat kita. Kita resapi makna apa yang kita baca dalam sholat kita. Ya. Mulai dari doa kita, mulai dari bacaan takbir, bagaimana Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sudah Allah Maha Besar, berarti selain Allah itu kecil semua. Hanya Allah yang besar. Kita agungkan Allah, kita muliakan Allah melalui bacaan takbir itu. Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengarkan orang yang memujinya. Kita resapi maknanya agar nantinya sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semuanya adalah doa. Kita resapi maknanya agar nantinya sholat itu memberikan pengaruh energi yang positif pada kita dan juga untuk kehidupan sehari-hari kita. Karena nantinya kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan dihindarkan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga maksiat. Kemudian selanjutnya wa unsyitu li Syaikhil Imam Al-Jalil Az-Zahid Al-Hujjaj Najmuddin Umar bin Muhammadin An-Nasafi Syi'ran. Syair karya Syekh Imam Jalil Zahid Hujjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nafasi
An-Nasafi dinyanyikan untuk saya, kata mu'allif. Ini ada 1, 2, 3 bait. Untuk syiar ini akan saya nyanyikan dengan lagu. Mudah-mudahan pemirsa sekalian berkenan untuk menyimak dan juga mendengarkan. Syukur-syukur bisa hafal. Nanti akan saya bacakan juga gubahan dalam bahasa Indonesianya. Oke, akan saya mulai. Tafa'ilun mutafa'ilun 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 kullil awamiri wan nawahi hafidhan wa 'ala sholati muwadhiban wa muhafidhan taatilah perintah jauhi larangan jagalah semua sholat terus-terusan. Saya ulang. Kullil awamiri wan nawahi hafidhan wa 'ala sholati muwadhiban wa muhafidhan taatilah perintah jauhi larangan jagalah semua sholat terus-terusan. Kemudian yang kedua, wa tulubu uluma syar'i wajhad wasta'in bit-tayyibati tasir faqihan hafidhan. Pelajari ilmu fikih dengan sungguhan, kamu kan jadi faqih berkah kebaikan. Saya ulang lagi. Wa tulubu uluma syar'i wajhad wasta'in bit-tayyibati tasir faqihan hafidhan. Pelajari ilmu fikih dengan sungguhan, kamu kan jadi faqih berkah kebaikan. Untuk syair berikutnya, was'al ilahaka hifdha hifdhika raghiban min fadlihi fallahu khairun hafidha. Mohonlah kuat hafalan kepada Tuhan, Dia Allah sebaik-baik perlindungan. Was'al ilahaka hifdha hifdhika raghiban min fadlihi fallahu khairun hafidhan. Mohonlah kuat hafalan kepada Tuhan, Dia Allah sebaik-baik perlindungan. Ini tadi syairnya. Kemudian akan saya jelaskan sebentar maksud dari syair ini dan kemudian kita tutup dengan doa. Kullil awamiri wan nawahi hafidha wa 'ala sholati muwadhiban wa muhafidha. Maksudnya adalah kita diminta untuk menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, takwa. Di samping itu juga kita diminta untuk menjaga sholat kita secara istiqomah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu adalah masuk salah satu adab, etika, tata krama, sopan santun
dari seorang penuntut ilmu. Watlub ulum syar'i wajhad wasta'in bit-thayyibati tasir faqihan hafidha. Maksudnya kita diperintahkan untuk belajar ilmu syariat, ilmu fikih. Ya. Kemudian kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Wasta'in bit-thayyibat, dan kita memohon pertolongan kepada Allah dengan wasilah, dengan barokah amal kebaikan kita. Tasir faqihan hafidhan, niscaya kita akan menjadi ahli fikih yang mampu menjaga ilmu kita. Was'al ilahaka hifdha hifdika raghiban min fadlihi fallahu khairun hafidha. Maksud dari nazam ini, bait ini adalah kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hafalan kita itu kuat. Memohon agar kuat hafalan kita, seraya mengharapkan anugerah, keutamaan, nikmat, karunia darinya. Fallahu khairul hafidhin, karena Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik pemberi perlindungan, sebaik-baik pemberi penjagaan. Itu tadi pembelajaran kitab Ta'limul Muta'allim. Mari kita simpulkan bersama-sama yang bisa kita ambil dari materi sore hari ini adalah kita sebagai seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu, maka harus memperhatikan yang namanya adab, sopan santun, tata krama, aturan-aturan ya, yang baik dalam menuntut ilmu atau dalam belajar ilmu. Juga kita jangan sampai bermalas-malasan dalam melakukan amalan-amalan sunnah. Jangan sampai kita bermalas-malasan melakukan sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, maupun sholat duha ataupun sholat tahajud. Kita berusaha untuk mengejar kesunahan-kesunahan itu. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai penuntut ilmu diminta untuk memperbanyak melakukan sholat sunnah, ya. Sholat rawatib tadi sudah sampaikan, sholat rawatib, kemudian sholat duha dan juga sholat tahajud. Dan kita berusaha, kita belajar, kita berusaha untuk menjadikan sholat yang kita lakukan itu menjadi sholat yang khusyuk. Kita hadirkan hati kita saat kita melakukan sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah salah satu cara kita untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana
خير سورة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتني فارزقه إيانا عند احتياجنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضر ولا سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.